saya Derevina Sabila. Dan saya sendiri Samuel Aziz. Hai, saya Nasra. Perkenalkan, nama saya Anton Dodirus Hendra. Halo, saya Ade Bukti Ramadan. Halo, saya Aryani. Halo, nama saya Sri Harningsi. Halo, saya Joni Pratikno. Halo, perkenalkan nama saya Novia Fitrianti Saragi. Halo, nama saya Indah Dulestari. Hai, saat ini kami sedang berada di Kota Bontang, tepatnya di Bontang Kuala, di Desa Malahing untuk mengeksplorasi ekowisata yang ada di Bontang Kuala. Ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah manajemen proyek yang dibimbing langsung oleh Ibu Dr. Musdalipa. Dan saat ini kami akan didampingi oleh seorang yang sudah berpengalaman di bidang ekowisata, yaitu Mbak Eno. Halo Mbak Eno, Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu siapa kalau boleh tahu? Bu Nasra. Bu Nasra. Kami akan mengadakan kunjungan ke Bontang Beberapa Kuala, destinasi ya. destinasi yang ada di sini, dan mungkin kami minta bantuan dari Mbak Eno untuk mendampingi baik. selaku Tour guide. pendamping kami. Ya, silahkan. Oke, jadi teman-teman, hari ini kita sudah ada di Bontang Kuala. Jadi Bontang Kuala ini adalah desa wisata yang ada di Kota Bontang. Dan hari ini kita nggak hanya ke Bontang Kuala, dan kita akan ke desa wisata Malahing juga. Jadi hari ini ada 2 destinasi yang akan kita datangin gitu. Dan ini sekarang sudah ada di Bontang Kuala. Ya. Kita tunggu perjalanan selanjutnya bersama dengan Mbak Eno. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan selamat datang di Bontang Kuala. Jadi Bontang Kuala ini awal mulanya Kota Bontang ada di sini. Saya merasa berterima kasih banget karena Bapak Ibu hari ini mau datang ke sini ya, jauh banget. Ada yang dari Samarinda, ada yang dari Sangatta, dari Tenggarong. Jadi berbicara tentang Kota Bontang itu adalah kota paling kecil di Kalimantan Timur. Itu. Lalu awal mulanya kami ada itu dari sini, Bontang Kuala. Gitu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu jalan masuk ke area pemukiman Bontang Kuala itu ada di atas perairan laut. Jadi Bontang itu bukan dari darat tapi dari laut dulu gitu. Jadi dari pemukiman laut lalu merembet ke darat gitu. Penduduk kita paling sedikit, luasan kita juga paling kecil. Nanti di dalam kita akan melihat banyak kearifan-kearifan lokal yang bisa Bapak Ibu temukan, dan kita juga bisa melihat ada kantor pemerintahan pertama di Kota Bontang, ada juga kantor polisi atau penjara pertama di Kota Bontang. Nanti kita lihat kondisinya di dalam seperti apa, dan saya akan bantu jelaskan potensi-potensi apa yang bisa kita kembangkan di Bontang Kuala ini khususnya begitu. Lalu untuk Bontang Kuala sendiri itu kebanyakan dari suku Bajau, dari suku Mamuju, dan suku-suku yang lain ada semua di sini. Dan Kota Bontang itu bisa saya bilang adalah miniaturnya Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itu semua suku tuh ada di Kota Bontang. Kenapa? Ada yang tahu Bapak Ibu alasannya? Jadi alasannya adalah karena di Kota Bontang kita punya 2 pabrik raksasa, PT Pupuk Kaltim dan PT Badak NGL. Dan kita di Bontang itu punya maskot namanya burung kuntul perak. Nanti kalau kita sudah menuju ke Malahing, kita akan lihat banyak burung kuntul perak. Itu adalah maskotnya Kota Bontang. Kenapa? Karena burung kuntul perak itu adalah burung migrasi. Sekarang kita sudah sampai di kantor camat pertama di Kota Bontang. Nah, kemarin salah satu pertanyaannya tentang potensi yang bisa dikembangin ya. Nah, ini bagi saya ini adalah salah satu potensi yang bisa dikembangkan sama masyarakat Bontang Kuala. Mungkin Bapak Ibu bisa ngelihat dulu kondisi bangunannya, lalu lihat kondisi pusat informasinya. Bahwa di sini kita bisa lihat pusat informasi sangat tertutup oleh pohon mangrove gitu. Seandainya masyarakat setempat atau masyarakat Bontang Kuala bisa mengelola cagar budaya ini dengan baik, ini tuh bisa menjadi pemasukan yang luar biasa bagi masyarakat Bontang Kuala. Tapi sampai hari ini belum menjadi pusat perhatian bagi mereka. Mungkin juga entah apa alasannya. Jadi akhirnya bangunan ini bangunan yang bersejarah bagi kami di Kota Bontang itu terbengkalai seperti ini begitu. Jadi
Ini di sini ada penjelasannya bahwa bangunan ini dibangun pada tahun 1923. Jadi dulunya ini belum jadi Kota Bontang, bangunan ini sudah ada. Jadi dulu Kota Bontang itu kecamatan, masuknya di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan kita masuk kecamatan Kota Bontang. Dan akhirnya sekarang udah menjadi Kota Bontang. Nah, ini adalah kantor camatnya, begitu. Halo, Oke. jadi sekarang kita udah berada di dermaga yang akan menuju ke Desa Malahing. Ikuti terus ya keseruan kita. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita sudah sampai di Teluk Lape. Jadi Teluk Lape ini adalah teluk yang berdampingan dengan Kampung Malahing. Tadi kita sudah lihat ya, udah lewati ya Kampung Malahing sebelah sana ya. Ini sengaja saya bawa Bapak Ibu ke teluk ini karena di sini Bapak Ibu akan menemukan sesuatu yang spesial. Apa spesialnya? Bahwa di Teluk Lape ini ada sebuah burung yang dilindungi di Indonesia. Namanya adalah burung bangau tongtong. Burungnya ada di sana tuh yang ada di pucuk-pucuk. Dia kalau terbang itu besar banget, lebih besar daripada burung elang. Kalau Bapak Ibu dekati, lalu nanti dia terbang, Bapak Ibu akan ngerasa seperti pengen diambil sama dia gitu. Terus di kanan kiri juga Bapak Ibu bisa lihat ada banyak mangrove-mangrove kecil. Jadi mangrove-mangrove kecil ini mangrove yang bukan tumbuh sendiri tapi sengaja ditanam oleh masyarakat Malahing. Kenapa ditanam? Karena mereka ingin menjaga burung bangau tongtong yang dilindungi itu gitu. Oke, jadi ini kita udah sampai di Kampung Malahing. Jadi Kampung Malahing ini adalah salah satu kampung dari beberapa kampung yang ada di Kota Bontang gitu. Jadi kampung-kampung di tengah laut kayak gini itu di tengah laut Kota Bontang tuh ada banyak banget. Ada Kampung Malahing ini, ada Kampung Selangan, ada Kampung Tihi-Tihi, ada Kampung Gusung, dan beberapa kampung-kampung lainnya gitu. Nah, di Kampung Malahing ini salah satu kampung yang sudah berprestasi sampai nasional. Ini bisa dilihat penghargaan langsung dari Pak Menteri Pariwisata, Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Nah, keunikannya ya kalau berbeda dari Bontang Kuala ya. Kalau Bontang Kuala kan langsung nyambung dengan daratan. Nah, ini dia di tengah laut. Dan rata-rata di sini masyarakatnya itu suku Mamuju. Mata pencarian mereka sebagian besar itu nelayan gitu. Jadi mencari ikan. Dan di sini juga ada yang cari teripang, ada yang petani rumput laut. Pokoknya semuanya mengelola hasil laut lah gitu. Di sini kita bagi ini ya dua tempat ya, ada wilayah pemukiman, ada wilayah wisatawan. Tadi Bapak Ibu udah lihat kan ada villa-villa, terus ada wisatawan-wisatawan. Nah, itu area yang benar-benar khusus untuk wisatawan. Setelah adanya pariwisata di sini, dijadikan ekowisata, kami di situ melihat bahwa ada potensi kenapa pemerintah kota dan perusahaan selalu mensupport untuk masyarakat di sini untuk mengadakan bantuan-bantuan untuk tingkat lanjut untuk wisata sendiri seperti itu. Kami melihat bahwa adanya pemerintah dan perusahaan selalu mensupport kami di sini berarti ada dampak baiknya. Terus terang saja ya. Di sini kita adanya wisata, memang kita sangat membantu sekali ya. Tadinya kita hari-hari melaut hanya mendapat pendapatan dari hasil tangkapan kita. Nah, setelah adanya pariwisata, teman-teman juga sudah ada juga sebagian yang sudah tidak setiap hari melaut karena adanya pendapatan dari wisata tersebut. Dan ibu-ibu di sini sangat antusias sekali ya, seperti bikin kerajinan seperti itu, seperti batik dan sabun, kerupuk rumput laut itu karena adanya pariwisata. Jadi adanya pariwisata, mereka juga sangat antusias sekali untuk menyambut peluang usaha mereka bisa maju lagi. Kita juga kita terlibat di sini ya. Jadi adanya pembangunan infrastruktur itu kita semua dilibatkan. Jadi
dari masyarakat lain yang datang ke sini untuk mengasih. Ada sebagian, tetapi itu tukang, kalau buruh kita pakai masyarakat di sini, masyarakat setempat. Jadi semua keterlibatan ya dari masyarakat Malahing tersendiri. Untuk segi untuk menghormatinya itu ya ada juga sebagian yang masih menghormati budaya, ada juga yang mengabaikan. Nah, tetapi kebanyakan yang datang ke sini itu ya harus ikuti yang sudah ditetapkan di sini. Jadi teman-teman di sini juga tidak merasa risih ketika ada wisatawan datang. Ya tadinya kampung kita ini kan sunyi sepi gitu kan. Kita sudah ramai kayak gini kan, ya mereka harus bisa menerima dan menyiapkan dirinya untuk berganti mode. Jadi tadinya kita hanya orang sini-sini saja yang beraktivitas. Nah sekarang kita sering dikunjungi orang-orang dari luar. Ya walaupun kita merasa risih, tetapi di situ kita tidak jadikan masalah, karena di mana di situ kita mendapatkan penghasilan tambahan. Dulu di sini tuh banyak teman-teman yang tidak mempunyai penghasilan tetap. Setelah adanya pariwisata, mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Contoh di kapal, jadi kan di sini kita bisa antrian. Mereka tidak hanya mengharapkan jualan, tapi mereka juga bisa mengoperasikan kapal masing-masing. Apalagi ketika ada mengambil paket wisata, kita semua kalangan kita panggil untuk berbagi peran masing-masing. Nah, jadi harapan saya ya sebenarnya sih prestasi yang sudah kita dapat dari tingkat nasional itu bukan satu pencapaian yang kita harus berhenti, tapi tetap kita akan melangkah bagaimana bisa seperti di desa-desa wisata yang lain, bisa mewakili ke tingkat Asia, bukan hanya tingkat nasional tapi tingkat Asia. Itu harapan. Jadi buat pemerintah dan perusahaan, mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya masih akan ada melakukan pendampingan lagi di Malahing, khususnya untuk di bidang pariwisata. Nah, jadi kalau kami sebagai pelaku wisata itu kan tergabung dalam berbagai komunitas juga ya, kayak misalnya komunitas Pokdarwis. Nah, biasanya dari situ kita dikumpulkan oleh pemerintah, diajak diskusi kira-kira apa yang dibutuhkan, apa yang ingin dibangun dan sebagainya. Tapi kalau misalnya terkait pembangunan di destinasi wisata itu biasanya langsung ke pihak masyarakatnya gitu. Kami secara umumnya aja ya gitu. Tapi tetap dilibatkan. Alhamdulillah ada sih. Jadi dari pemerintah itu turut memberikan kita fasilitas-fasilitas pelatihan-pelatihan gitu, entah pelatihan tour guide atau pelatihan manajemen wisata, atau enggak dari perusahaan itu juga sering banget mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para pelaku wisata di Kota Bontang. Jadi sebagai pelaku wisata itu memang tugas kita itu adalah mempromosikan. Yang pertama, kita mempromosikan tempat kita, wilayah kita, wisata kita. Lalu setelah itu adalah mengembangkan bagaimana wisata kita tuh nggak hanya itu saja, tapi ada wisata-wisata baru gitu, cabang-cabang wisata baru. Kayak misalnya di Malahing ini, saya berusaha banget gimana caranya nggak hanya orang-orang itu datang ke Malahing, tapi kita ajak mereka ke wisata edukasi tadi, seperti melihat bangau tongtong, wisata forest terapi, kan banyak tuh label-label wisata, di label-label pariwisata itu banyak ragamnya, ada bisa wisata memancing. Jadi memang kenapa diperbanyak item-item wisatanya itu pengennya supaya lebih banyak menambah lapangan pekerjaan lagi di Kota Bontang, khususnya di wisata. Dan saya juga di wisata saya, khususnya di Healing in Bontang, kita tuh mimpi saya gitu, wisata Healing in Bontang ini bisa besar dan bisa membuka lapangan pekerjaan untuk anak-anak muda di Kota Bontang gitu, menjadi tour guide, terus ada yang menjadi konten kreator, ada yang menjadi admin, ada yang manajemen dan sebagainya gitu. Jadi dengan begitu di Kota Bontang kita nggak lagi berharap pada perusahaan setempat, tapi kita bisa berharap pada cabang-cabang lapangan pekerjaan lainnya gitu, terutama di wisata. Ekowisata menjadi salah satu program prioritas di RPJMD Kota Bontang tahun 2025-2029
di bidang ekonomi, yaitu meningkatkan produktivitas ekonomi lokal, terutama di sektor perikanan, pertanian, jasa, dan pariwisata. Pemerintah menyadari bahwa ketergantungan terhadap sektor migas tidak akan berlangsung selamanya, sehingga pembangunan sektor pariwisata, khususnya ekowisata, menjadi langkah strategis dalam mewujudkan diversifikasi ekonomi yang berkelanjutan. Ekowisata Bontang Kuala, Desa Wisata Malahing bukan hanya wajah baru dari destinasi wisata kota ini, melainkan simbol komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Melalui kolaborasi lintas sektor dan semangat pembangunan berkelanjutan, kami percaya bahwa ekowisata bukan hanya tentang keindahan alam, tetapi tentang masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. Bersama kita lestarikan alam, kita majukan pariwisata. Ayo ke Bontang! Ayo ke Malahi! Sayur kacang, sayur buncis. Belum sah ke Bontang kalau belum makan gami bawis.